Kalau dari PT Bal yang SBRO ini, kalau kita masak pun pahit, kita bikin kopi pun pahit. Bisa diminum, cuma takutnya ketergangguan ke kesehatan. Sehingga masyarakat pun sekarang minumnya dari air kemasan yang dibawa dari pinggir. Kebutuhan air di Gilimeno masih menggunakan jasa pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan air mereka. Satu-satunya perusahaan yang beroperasi di Gilimeno adalah PT Berkat Air Laut atau yang biasa disebut PT Bal. Namun karena perusahaan itu pada saat ini akan mengakhiri kontrak pada bulan Desember 2023 mendatang, warga mulai khawatir dengan keberlangsungan pasokan air untuk kebutuhan mereka. Untuk itu, Mas Run, Kadus Gilimeno datang ke DPR untuk mempertanyakan kelanjutan persoalan air itu setelah kontrak dengan PT Bal berakhir. Masyarakat Gili Air tidak mau ada perusahaan swasta yang datang ke tempat mereka selain PDAM, karena mereka khawatir jika perusahaan lain yang masuk akan merusak lingkungan mereka, seperti yang terjadi di tempat lain. Mereka belajar dari keberadaan PT Bal saja, masyarakat tidak bisa memakai air untuk memasak atau minum. Namun, mereka memakai air itu hanya untuk mandi saja, karena jika dimasak, airnya terasa pahit. Oleh karena itu, ia bersama warga lainnya terpaksa harus menggunakan air galon yang dijual lebih mahal untuk minum dan memasak, karena kondisi air di tempat tersebut tidak memungkinkan untuk dikonsumsi. Di 3 Gili lah. Jadi permasalahan air ini sering kali yang sudah bicarakan dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa menyuplai PDAM. Karena yang saya dengar bahwasanya perjanjian dengan JNE mengenai PT Bal ini, Berkat Air Laut ini akan berakhir di tanggal 23 Desember sesuai informasi saya dapat, sehingga harapan saya seperti apa solusi dari pemerintah daerah untuk masalah air atau mengantisipasi krisis air ini. Dan harapan besar kami yaitu bagaimana Bal ini dilanjutkan tanpa ada perusahaan lain yang bisa masuk lagi, karena notabene kalau perusahaan masuk ujung-ujung ngebor. Sedangkan kita tahu sendiri Gilimeno ini adalah primadonanya 3 Gili untuk di perairannya. Itu bisa kita cek datanya langsung di KKP bahwa emang dalam sehari itu sampai 1.000 sampai 2.000-an yang berkunjung untuk menikmati taman laut yang ada di Gilimeno. Kalau itu akan dibor ke laut, maka akan ada dampak yang signifikan. Itu yang pertama. Kedua, kami maunya masyarakat itu bagaimana pengadaan air ini juga bisa dirasakan masyarakat, bukan pengusaha. Itu yang kedua yang kami mau. Nah, dengan pola-pola inilah kami sampaikan ke Ketua Dewan tadi untuk hal ini bagaimana ada solusi terbaik buat kami di Gilimeno, terutama mengenai air ini. Itu sih. Kebutuhan air warga Gilimeno saat ini berkisar antara 800 kubik per hari, yang artinya 8.000 liter per hari. Di mana kebutuhan itu pada situasi normal berbeda halnya dengan kondisi high season. Jumlah itu akan lebih banyak karena kebutuhan hotel dan restoran di tempat itu juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.